Assalamualaikum, hey guys, welcome back to our channel Dasan Video. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan rahasia membuat puding susu pelangi yang super cantik. Enak dan layak jual. Jadi kalian gak perlu kursus online berbayar untuk bisa membuat puding ini ya. Untuk cara membuatnya itu juga ternyata mudah banget. Cuma emang sedikit ruwet sih sampai harus saya konsep dulu seperti ini. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Oke, pertama kita bikin puding susunya dulu. Dan di sini kita akan membuat puding dasar yang kokoh juga, tidak gampang berair, yaitu dengan menggunakan 21 gram atau sekitar 3 sachet agar-agar bubuk tanpa warna dengan kualitas terbaik, dan saya menggunakan merek ini. 230 sampai dengan 250 gram gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya itu sesuai selera. Jika suka agar lebih creamy, tambahkan 20 gram atau sekitar 2 sendok makan creamer bubuk, opsional. Dan agar puding susunya itu lebih lembut juga kokoh, masukkan 30 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh tepung maizena. Kemudian 1 sendok teh garam halus. Aduk rata agar nantinya itu tidak rawan menggumpal. Selanjutnya masukkan 2400 ml susu UHT, atau jika ingin lebih irit kita bisa membuat larutan susu sendiri dengan cara mencampurkan 1 liter susu UHT dengan 2 sachet susu kental manis. Kemudian ditambahkan air hingga total volumenya itu menjadi 2400 ml seperti ini. Atau untuk susu UHT-nya itu juga bisa diganti dengan susu evaporasi seperti ini, sesuai selera. Oke, tuangkan. Agar lebih wangi, tambahkan pasta vanila seperti ini. Tuangkan sekitar 2 sendok teh seperti ini. Yang ini juga bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk sesuai selera. Oke, aduk rata dan masak dengan menggunakan api sedang agak kecil sambil sering-sering diaduk agar tidak rawan gosong. Masak hingga mendidih. Durasinya itu sekitar 20 menit tergantung dengan api kompor masing-masing. Nah, setelah mendidih, segera matikan api kompor. Dan setelah kompor mati, ini masih tetap harus diaduk sekitar 15 menit agar uap panasnya itu hilang sehingga pudingnya itu juga bisa mengeras dengan lebih cepat ya. Selanjutnya tuangkan ke dalam loyang puding. Untuk diameternya ini adalah 24 cm. Adonannya ini cukup dituang sekitar 3/4 dari tinggi cetakan guys. Sementara untuk sisa adonannya ini ada sekitar 400 ml. Dan ini kita sisihkan untuk digunakan nanti sebagai adonan cadangan. Oke, diamkan hingga dingin dan mengeras. Atau agar lebih cepat, simpan di dalam freezer selama 1 jam atau hingga puding set. Setelah puding set, segera keluarkan dari cetakan seperti ini. Selanjutnya ini dipotong menjadi 6 blok ya. Dan masing-masing blok itu terdiri dari 3 ruas puding. Potong dengan cara mengikuti garis lekuk loyang puding secara persisi seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya dari 6 blok ini, yang 3 blok itu disusun kembali di dalam loyang puding dengan cara berselang-seling seperti ini. Oke,
Yang ini kita sisihkan dulu guys. Sementara untuk 3 blok sisanya ini selanjutnya dicampur. Dengan huruf yang sudah kita tandai tadi. Dengan teknik ini maka potongan pudingnya itu akan tetap persisi pada tempatnya dan tidak rawan bleber saat dituang dengan adonan puding berikutnya. Catat. Oke, yang ini kita sisihkan dulu. Sementara untuk 3 blok yang masih berwarna putih ini, untuk selanjutnya itu secara bergantian dipanaskan kembali seperti tadi ya. Jika perlu tambahkan sedikit air atau ditambahkan secukupnya adonan cadangan yang sudah kita sisihkan tadi. Proses dengan cara yang sama seperti tadi. Jangan lupa tambahkan pasta atau pewarna sesuai selera dan ini saya tambahkan pewarna biru. Setelah mencair segera angkat dan saring kemudian aduk sebentar sekitar setengah menit. Dan agar tekanan airnya itu lebih rendah juga tidak rawan bleber gitu, maka tuangkan dengan cara ditempatkan di dalam wadah kecil seperti ini. Tuangkan perlahan seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga
dan tidak bleber. Sebelum dituang, di samping sisi kanan dan kirinya ini sebaiknya itu sementara diganjal dengan menggunakan potongan puding seperti ini. Jadi fungsinya ini sebagai penahan sehingga ketika adonan dituangkan itu di kanan kirinya bisa tetap kokoh juga, tidak meluap ke samping kanan ataupun kiri seperti itu. Oke, selanjutnya cairkan salah satu puding yang kita ambil tadi. Proses dengan cara yang sama. Jika perlu untuk warnanya ini bisa dimodif sesuai selera ya. Dan ini saya tambah sedikit pewarna merah cabai agar hasilnya itu lebih gelap. Setelah mencair segera angkat, jangan lupa disaring, aduk sebentar sekitar setengah menit, pastikan hasil akhirnya ini sekitar 100 ml. Kemudian agar merekat dengan baik maka selagi masih panas segera tuang ke dalam salah satu celah yang sudah kita siapkan tadi. Dan sama seperti tadi, jika di celah ini mau kita isi dengan adonan maka agar tidak rawan bleber, sebaiknya yang masih kosong ini kita ganjal sementara dengan potongan puding lainnya seperti ini ya. Kemudian isi celah dengan adonan puding yang sudah kembali dicairkan seperti ini. Dan ini tadi adalah potongan puding warna ungu yang sudah dimodif jadi ungu tua. Kemudian ada adonan warna hijau yang sudah dimodif jadi hijau tua. Oke, biarkan hingga agak mengeras. Setelah cukup kokoh, ambil potongan puding yang kita jadikan ganjal sementara itu tadi ya. Ambil dengan cara dicongkel seperti ini. Blah, jangan angel temen gila yuk. Jika perlu bersihkan dengan menggunakan tisu. Selanjutnya isi sisanya hingga habis. Oke, cairkan kembali potongan puding tadi ya. Jika perlu bisa ditambahkan dengan secukupnya adonan cadangan yang sudah kita siapkan di awal tadi. Aduh, harus sabar banget karena dicairkannya itu satu persatu ya guys. Dan ini akan saya modif dengan warna biru tua. Proses dengan cara yang sama seperti tadi. Oke, tuangkan selagi masih panas seperti ini. Oke guys, di celah selanjutnya itu saya isi dengan adonan orange yang dimodif jadi orange tua. Dan yang terakhir adalah adonan warna kuning. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga guys. Oke, berikutnya diamkan hingga puding set dan mengeras. Agar lebih cepat maka simpan di freezer selama 1 jam. Dan setelah mengeras, ya Allah gimana nih? Ternyata adonan ungunya ini kurang rapi, jadi sedikit belepotan ke motif sebelah guys. Jadi ternyata puding hijau di sebelahnya ini tidak menempel sempurna ke loyang ya. Sehingga ada sedikit celah yang memungkinkan adonan untuk lewat dan beleber ke samping. Dan ini bisa banget dikoreksi. Caranya yaitu congkel adonan yang rusak dengan menggunakan cutter atau pisau atau sendok kecil. Rapikan dan bersihkan dengan menggunakan tisu. Kemudian isi kembali dengan adonan yang sama yang sebelumnya itu sudah dicairkan kembali seperti ini. Tuh hasilnya jadi kembali rapi ya. Oke, selanjutnya diamkan kembali hingga puding set dan mengeras. Dan setelah mengeras selanjutnya kita balik seperti ini. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget seperti yang nonton ya. Aduh, kalau cantik begini, aduh gak tega gua buat motongnya. Harus tega, harus. Oke, sekarang kita potong yuk. Tuh lembut banget guys teksturnya. Dan setelah besoknya atau setelah semalaman di kulkas juga ternyata warnanya ini masih tetap oke.
masih tetap cantik dan tidak terlalu bleber guys. Jadi warnanya itu nggak pudar. Biasanya sih kalau disimpan di kulkas itu cenderung luntur dan berair. Tapi yang ini masih tetap cantik dan kokoh. Beneran deh, yang ini menurut saya enak, cantik, layak jual, dan recommended banget guys untuk dicoba. By the way, saat menuangkan adonan puding, sebaiknya itu memang dituang selagi masih panas. Kira-kira itu diaduk cukup sekitar setengah menit. Atau paling lama itu sekitar 1 menit. Karena jika diaduknya itu terlalu lama, yaitu sekitar 3 menit, maka hasil pudingnya itu jadi rawan misah. Dan ketika dibalik, hasilnya itu juga jadi rawan retak seperti ini. Aduh, guling gawe kesel-kesel gana no sampai bekane pada lara kabeh malah dadine didol dua lara keruan kayak gie. Dan gane gawe ket subuh sampai bengi jam 12 giliran dibalik kayak gie dadine Chan. Oh no. Untuk pemula nih, agar hasil puding lebih kenyal dan tetap kokoh juga tidak rawan retak, maka kita bisa menambahkan Nutrijel bubuk. Untuk caranya itu gampang banget, yaitu di dalam panci masukkan 1 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 1 sachet Nutrijel tanpa rasa seperti ini. Oke, masukkan 400 ml air. Lalu tambahkan adonan cadangan alias adonan puding susu yang kita sisakan tadi. Masak hingga mendidih. Setelah larut dan mendidih, segera matikan api kompor. Nah, selanjutnya adonan ini bisa digunakan ketika kita mencairkan potongan puding. Jadi memang Nutrijelnya itu tidak langsung dicampurkan ke dalam adonan dasar puding susunya ya. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat puding susu pelangi ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat kalian yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.